Salam, salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salpe. Mari kita mulai bimbingan, penyuluhan, dan katekese kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu, karya agung mula yang mempertemukan kami di tempat ini. Semoga apa yang kami bicarakan, apa yang kami dengarkan, apa yang kami pelajari dapat membantu tumbuh kembang iman kami agar kami semakin mencintai-Mu. Karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkatilah kami, kuatkanlah kami, hiburlah kami. Terutama pada masa Advent pekan pertama. Masa di mana adalah masa harapan. Berkatilah kami agar kami selalu menjadi pribadi yang penuh doa dan penuh pertobatan. Semua ini kami serahkan kepada peraturan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita melanjutkan lagi apa yang sudah kita bicarakan pada beberapa pertemuan yang lalu. Pada awalnya kita bicara tentang Galilea. Kemudian kita sudah memahami apa itu Galilea, yaitu suatu kota atau daerah Yesus. Dan kita tahu bahwa Galilea itu adalah pusat di mana Yesus Kristus memang tinggal di sana. Dan itu sudah dinubuatkan dalam kitab suci. Kemudian kita bicara tentang Kapernaum, ya. Jadi Kapernaum itu di mana markasnya Yesus bersama para murid. Dan Kapernaum itu menjadi suatu tempat yang sungguh banyak terjadi mujizat. Dan di sini juga Kapernaum ini karena banyak mujizat jadi menjadi sombong. Mereka tidak mengikuti Yesus tapi hanya mencari kesembuhan dan pemulihan dari Yesus. Sehingga dalam firman dan sabda Yesus itu kita tahu bahwa ada 3 kota yang mendapat kutukan itu. Celakalah kau Korazim, celakalah kau Betsaida, jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat sudah lama mereka bertobat. Dan kamu Kapernaum, apakah kamu akan diangkat sampai ke langit yang paling tinggi? Tidak, kamu akan ditempatkan di dunia maut yang paling bawah. Karena jika di Sodom orang mendengar mujizat-mujizat atau di Tirus dan Sidon, maka sudah lama mereka bertobat. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, dalam masa Advent ini, pekan pertama, kita tahu masa Advent itu terdiri atas 4 pekan. Dan dalam gereja Katolik, masa Advent itu adalah masa penantian, di mana kita bertobat dari seluruh segala hal aktivitas dosa, kejahatan, sesuatu yang tidak baik yang kita lakukan. Ini juga harus dipahami, minggu Advent pertama itu adalah minggu Advent menyalakan lilin ungu yang pertama, yaitu disebut dengan minggu atau pekan harapan. Jadi ini adalah pekan harapan. Kita berharap bahwa Sang Juru Selamat itu adalah suatu tanda kasih dari Allah yang dilahirkan oleh Sang Perawan Maria. Nah, nanti minggu Advent kedua itu adalah minggu kesetiaan dan cinta kasih. Nah, itu ada rutinitas yang kita harus lakukan. Berikutnya nanti, itu lilin kedua akan dinyalakan Selanjutnya minggu atau pekan yang ketiga disebut dengan pekan sukacita atau Gaudate. Karena sudah dekat Sang Juru Selamat akan lahir. Memperingati peristiwa itu. Nah, selanjutnya pekan keempat disebut itu pekan kedamaian. Nah, jadi setiap pekannya itu ada maksud dan tujuan. Maka dinyalakan lilin pertama, kedua, lalu ada lilin pink, Gaudate, sukacita, lalu ada lilin yang keempat itu adalah lilin kedamaian. Nah, itu sebagai pengetahuan yang harus kita pahami terus-menerus.
bahwa menjadi pengikut Kristus itu tidak henti-hentinya kita belajar terus-menerus untuk memahami cinta Tuhan yang begitu luar biasa kepada kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya. Pada waktu kita kemarin, kita sudah masuk ke dalam Kapernaum, ya. Lalu sedikit kita singgung, ya, ada pro dan kontra. Pro dan kontra itu, ya, Yesus meminta agar orang bertobat dan menerima kaidah-kaidah baru dalam kerajaan Bapanya. Dan beberapa orang merasa senang dan yang lain tidak senang. Peristiwa bertobatnya pemungut cukai mengilustrasikan hal ini. Lewi anak Alfius adalah seorang pengawas bea cukai. Ia duduk di rumah cukai yang ada di jalan dekat Kapernaum. Jadi Lewi itu adalah Matius, salah satu penulis Injil, ya, sering disebut Lewi. Dia pekerjaannya adalah pemungut cukai. Nah, lalu dia bekerjanya di dekat jalan dekat Kapernaum. Makanya murid-murid Yesus itu berasal dari Galilea, ya, karena memang mereka, ya, berbahasa Aramik. Ketika mendengar kata-kata Yesus, ikutlah aku, ia meninggalkan pekerjaannya dan menjadi salah satu murid Yesus. Banyak orang Yahudi ortodoks terpengaruh. Jadi ortodoks itu artinya yang sebenarnya. Jadi Yahudi ortodoks itu, ya, tidak percaya kalau seorang pemungut cukai itu ketika mendengarkan perkataan Yesus lalu mau bertobat. Karena enak jadi pemungut cukai itu. Ya. Pastilah hidupnya terjamin, sejahtera. Dan rata-rata pasti kaya. Karena mereka, ya, tidak bekerja langsung seperti petani, nelayan dan sebagainya, ya. Tapi mereka mengutip dari hasil pajak itu. Jadi mereka mendapat gaji dari hasil pajak lalu mendapat bonus dari penjajah Romawi waktu itu, ya. Dan mereka diberikan insentif yang banyak. Sehingga mereka sangat senang bekerja bagi penjajah dan dianggap sebagai penjilat dan mata-mata. Dan orang-orang seperti Matius ini atau Lewi ini dianggap sebagai musuh orang-orang Yahudi karena dia bekerja untuk penjajah. Tetapi ya apa boleh buat, karena memang bangsa Israel itu sudah jatuh di beberapa tangan penjajah seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Nah, ini dia. Karena Matius atau Lewi itu mengundang Yesus makan di rumahnya. Nah, ini yang mungkin bertanya-tanya kita membaca ini, siapakah orang Lewi, ya? Pemungut cukai yang mengundang Yesus untuk makan di rumahnya. Kalau dia punya rumah di Kapernaum itu berarti dia adalah orang yang terpandang, memiliki kemampuan finansial yang memadai. Dan inilah Matius, ya. Lalu bertanya, ya, mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Jadi ada stigmatisasi terhadap orang-orang pekerjaannya seperti itu. Karena dia sudah berkomplot dengan penjajah, maka dia disebut pengkhianat dan dia dianggap tidak murni lagi. Nah, kalau orang tidak murni itu dianggap berdosa karena sudah ras campuran. Mengapa seperti itu? Karena mereka menganggap pastilah, ya, tradisi leluhur dan nenek moyang itu akan menjadi hilang karena akibat budaya-budaya yang muncul. Ya, apalagi waktu itu ada budaya Helenis, ya. Budaya dari zaman Yunani, kemudian lalu masuk budaya Romawi. Jairus, salah seorang kepala rumah ibadah, memohon kepada Yesus supaya datang ke rumahnya dan menyembuhkan anak perempuannya. Nah, ketika mereka tiba di rumah, mereka melihat orang-orang sudah mulai berkabung karena gadis itu telah meninggal. Jadi di Kapernaum ini ada mujizat yang dilakukan Yesus. Tetapi mengapa banyak orang Yahudi tidak percaya? Padahal Yesus telah membangkitkan seorang gadis, menghidupkan kembali seorang gadis. Maka celakalah kau, ya kan? Ya.
Apakah Kapernaum itu akan diangkat ke langit? Tidak. Dia akan diturunkan, ya, di dasar kematian. Karena di situ terjadi mujizat yang luar biasa, yaitu anak Yairus itu mati dan ya, dia memohon kepada Yesus untuk menyembuhkannya. Dan sampai di situ orang-orang sudah berkabung karena gadis itu telah meninggal. Yesus berkata bahwa anak itu tidur. Apa yang mustahil bagi Allah? Tidak ada yang mustahil, ya. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Apa yang mustahil bagi manusia itu tidak mustahil bagi Allah. Karena Allah lah yang memberikan sumber kehidupan. Maka Yesus, ya, katakan dia tidur saja. Maka sebenarnya tidur itu, ya, kalau kita tidur itu adalah persiapan mati sementara. Adakah yang tidur bisa jalan-jalan makan? Ya, kalau ngigau ya. Nah, tapi nanti akan ada yang namanya tidur panjang. Nah, itulah meninggal dunia, kematian namanya. Nah, maka dalam pengakuan iman itu kita akan bersatu dengan badan kita pada akhir zaman nanti. Dibangkitkan pada akhir zaman, dan antara jiwa dan badan kita akan dipersatukan. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mereka menertawakannya. Nah, inilah dia. Tuhan Allah ditertawakan di Kapernaum. Karena mereka bilang, oh, mustahil. Ya. Tiada yang mustahil bagi Allah. Jadi sering kita menertawakan orang yang bertobat. Ah, tak mungkinlah dia bertobat. Ya. Kita menyepelekan pertobatan orang, kita menyepelekan mungkin dia itu, ya, hanya bertobat demi ini, demi itu. Jadi sering kita sebagai anak-anak Tuhan itu mencemooh sesama kita, menghujat, menghina. Dia dulu waktu SD itu, waduh, sering maling jambu ini, SMP maling ini, mana mungkin, ya, mana mungkin dia jadi pastor, mana mungkin dia jadi pendeta, mana mungkin dia jadi uskup. Nah, kemarin saya cerita, ya kan, lalu tiba-tiba ada seorang, ya, kawannya uskup itu, wah, itu dulu waktu dia selama dia curi ubi katanya. Nah, inilah yang sering menjadi persoalan di antara kita, maka pertobatan kita tak sungguh. Lihatlah tuh yang datang ke gereja tuh yang itu-itu saja aja, orang-orangnya ya itulah. Sampai tiap hari dia ke gereja pun masih gak sama katanya di dalam ini. Itu adalah jawaban orang sinisme. Jawaban orang yang tidak mau berdoa, jawaban orang yang tidak mau bertobat. Jadi jumlahnya begitu-begitu saja. Datang ke gereja, paling ada kegiatan, minta tanda tangan, ya kan? Haleluya, puji Tuhan, ya. Minta bantuan, ya kan? Nah, pokok kalau udah ada kesulitan itu, barulah datang, kan begitu. Nah, ini sering terjadi. Begitu juga, sudahlah minta bantuan, ya, Yesus ditertawakan. Ini akibat apa? Akibat tadi. Ya. Akibat kedegilan. Yesus menyuruh orang-orang itu pergi dari kamar sebelum dapat menyembuhkan gadis itu. Mengapa? Karena ingat, harus ada iman dulu maka kita dibaptis. Ingat ya. Jadi percuma kita suruh orang beriman, dia tidak beriman. Percuma kita suruh dia percaya Yesus, dia tidak memiliki iman. Nah, jadi sulit. Karena iman itu adalah sesuatu pengharapan. Inilah minggu harapan. Ya. Iman, harapan, dan kasih. Iman itu adalah kasih. Iman itu adalah anugerah dari Sang Ilahi. Nah, makanya, ya, kalau orang tidak percaya Yesus, ya silakan keluar. Maka dia menyuruh orang pergi keluar. Kapernaum adalah kota tempat Yesus membentuk sekelompok pengikutnya yang pertama. Jadi di Kapernaum ini adalah Yesus membentuk kelompok dari 1 orang menjadi 12 orang. Kota ini juga menjadi, ya, pusat kelompok penentangnya yang pertama. Jadi termasuk kota inilah yang menentang Yesus yang pertama. Ya. Kota yang ramai, sibuk, dan mekar di ujung utara danau itu tergolong juga kota yang sombong dan keras kepala. Ini kota sombong dan keras kepala. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara akan berhadapan dengan orang yang sombong dan keras kepala.
biarpun sudah berada di tempat retret ini masih sombong dan keras kepala. Ya kan? Suruh datang ke gereja, enggak mau. Ya kan? Suruh berdoa, enggak mau. Sombong dan keras kepala itu namanya. Jadi kalau orang sombong dan keras kepala itu sampai kapanpun, ya, seperti bejana itu susah dibentuk, ya susah. Nah, sama seperti kota Kapernaum ini, sombong. Yesus dia ditertawakan. Mengapa? Karena mereka itu pemahaman imannya sudah ya kompleks. Jadi 2000 tahun itu mereka sudah menjadi tempat modern. Setelah berkeluh kesah tentang kota-kota tetangganya, Korazim dan Betsaida, Yesus juga memperingatkan Kapernaum. Nah, ini dia yang saya sampaikan tuh. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Nah ini, bayangkan. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Jadi Yesus tuh sampai membandingkan, mengkomparasi kota Sodom. Sodom itu udah bejatnya kayak apa. Tapi Kapernaum ini, karena tidak ada mujizat yang terjadi di Sodom, maka Sodom ya menjadi sangat bejat kotanya. Tetapi Kapernaum ini ada mujizat yang dilakukan, yaitu seorang gadis itu ya dihidupkan oleh Yesus. Tapi mereka tidak percaya karena sombong. Ah, itu sulap ya katanya. Banyak di antara kita ini kan, wajar dia bisa, itu mati suri ya. Jadi mujizat bagi kita itu, bagi orang yang beriman itu mujizat. Bagi orang tak beriman ya biasa saja ditelitinya. Oh, dia tidak mati, hanya pingsan ya katanya. Atau sama seperti suatu mujizat tuh. Ya. Seorang santa, saya lupa namanya itu, digali kuburannya sekian tahun. Ya, lalu mau dipindahkan, rupanya mayatnya itu tidak membusuk dan masih utuh. Lalu diteliti oleh peneliti, dia bilang di situ, di tanah itu ada unsur alkali. Ngapa hanya di tanah itu ya gitu. Ya kan? Jadi bagi orang yang tidak percaya sampai ya itu tadi, sampai diturunkan di dunia orang mati pun mereka tidak percaya. Mengerti tidak dunia orang mati? Orang yang percaya tahayul itu kan percaya tentang hantu, ya kan? Maksudnya hantu itu memang ada. Setan itu ada, tapi dia percaya. Nah, aku berkata kepadamu pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Bayangkan. Matius 11 ayat 23 sampai 24. Itulah kata-kata kenabian seseorang yang prihatin tentang orang-orang yang telah dipandangnya sebagai miliknya sendiri. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, yang pertama ini untuk refleksi kita pada minggu Advent, pekan pertama nih, yang pertama. Yesus memilih Kapernaum sebagai pusat pelayanannya di muka umum. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di daerah Zebulun dan Naftali. Matius 4 ayat 13. Mengapa Yesus tidak berpikir besar? Seperti misalnya bertempat tinggal di Tiberias, ibu kota Galilea, ya kan? Kemudian Yerusalem, ibu kota untuk semua orang Yahudi, atau Roma, ibu kota kekaisaran Romawi. Mengapa tidak? Nah, itu refleksi bagi kita di Minggu Harapan ini. Kemudian yang kedua, Yesus kerap kali menerima orang-orang di rumahnya. Rabi artinya guru. Di manakah engkau tinggal? Kata mereka. Marilah dan kamu akan melihatnya, jawab Yesus. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Yohanes 1 ayat 38 sampai 39. Nah, di sini ya menjelaskan bahwa Yesus itu punya rumah, ada tempat tinggalnya. Ya. Jadi pelajaran apakah yang dapat kita petik dari pengembalaan Yesus? Jadi Yesus itu dia memiliki rumah. Kita tahu dia belajar ilmu pertukangan itu dari bapaknya, Santo Yusuf, ya, bapak angkatnya. Kemudian yang ketiga, sejak awal mula Yesus mengajar orang-orang lain untuk bergabung dengannya dalam perutusannya. Nah, komentarilah strategi Yesus dalam terang naskah dari Vatikan kedua ini. Pada waktu orang-orang bekerja, mereka tidak hanya mengubah barang-barang dan masyarakat, mereka juga mengembangkan diri mereka sendiri juga. Mereka belajar banyak, menggarap sumber-sumber daya mereka, keluar dari diri mereka sendiri dan melampaui mereka sendiri.
Bila dipahami dengan benar, pertumbuhan sejenis ini lebih besar nilainya daripada prestasi lahir apapun. Manusia lebih berharga oleh karena apa dirinya daripada oleh karena apa miliknya. Gereja di dalam dunia modern, artikel 35. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, nah itu tentang Khorazim.